Halo Sobat Internet, kembali lagi di podcast Science Corner, program podcast riset, survei, dan edukasi. Kembali lagi bersama saya Saskia Octavia, yang hari ini bersama dengan narasumber spesial kita hari ini. Kalau biasanya Sobat Internet lihat saya bersama dengan Kanzila, hari ini kita kedatangan narasumber yang tentunya cocok banget nih untuk kita ajak ngobrol seputar dengan pembahasan kita hari ini yang tentunya masih berhubungan dengan penggunaan internet khususnya di Indonesia. Dan hari ini kita rencananya akan ngebahas mengenai salah satu isu yang kaitannya erat dengan penggunaan internet, yaitu mengenai internet sehat. Dengan tujuan untuk mengetahui gimana sih cara kita sebagai pengguna internet untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penggunaan internet yang aman. Dan perkenalkan narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Indriatno Banyumurti, betul ya Pak? Iya, Mbak Skia. Biasa bisa dipanggil apa nih panggilan? Kalau siang biasanya IB, kalau malam Indri. Aduh, karena masih siang saya panggil Bapak Ibe. Ya, boleh. Oke, Bapak Ibe dari ICT Watch ICT Watch. sebagai Direktur Eksekutif ya. Betul. Oke, selamat siang Bapak. Nah, hari ini kita mungkin ngobrol-ngobrol bareng nih terkait dengan mungkin lebih ke literasi digital nih ya, Pak. Sesuai dengan ICT Watch ini kan erat kaitan dengan literasi digital. Oke, mungkin Bapak boleh kenalan dulu dengan sobat internet, bisa diceritain mungkin background Bapak juga nih di bidang literasi digital. Oke, selamat siang Sobat Internet. Jadi kalau ICT Watch sendiri, kita memang sudah konsep di isu-isu literasi digital sejak tahun 2002. Tadi sudah disebut tadi Mbak Saskia. Dulu kita melakukan campaign yang namanya Internet Sehat di tahun 2002, terus bergulir sampai sekarang. Jadi kita sudah 22 tahun. Banyak memang kerja-kerja kita banyaknya fokusnya di isu edukasi di berbagai pihak ya, mau itu anak-anak, sekolah, mahasiswa, ibu-ibu, UMKM, aparat sipil negara, ASN dan sebagainya. Jadi memang kita punya mendukung bagaimana peningkatan edukasi literasi digital di masyarakat itu sih. Oke, kalau dari Pak Ibe sendiri, selain mungkin aktif di ICT Watch, mungkin kira-kira ada pengalaman di bidang literasi digital yang serupa dengan ICT Watch? Iya, sebenarnya saya termasuk salah satu co-founder dan juga sampai sekarang Dewan Pembina dari Relawan TIK Indonesia. Jadi Relawan TIK sendiri itu organisasi yang punya anggota dari berbagai provinsi di Indonesia yang sama punya concern di isu edukasi di bidang teknologi informasi. Jadi TIK sendiri teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kami teman-teman di berbagai daerah mengembangkan program, mengembangkan kegiatan-kegiatan untuk edukasi ke masyarakat. Tadi kan sempat ngomongin ICT Watch ya. Mungkin kita cerita lebih detail nih mengenai ICT Watch. Kalau tadi sudah dari tahun 2002. Oke, sudah lama juga berarti Pak. Sudah aktif dari tahun tersebut, di mana mungkin internet juga belum seperti sekarang ya Pak? Ya, jelas. Belum ada medsos ya. Kira-kira perubahannya gimana tuh Pak? Dari dulu mungkin yang terasa tentang literasi digital ya sampai ke 2024 ini. Kalau dulu itu kan lebih ke isu kita lebih banyak menangkal konten negatif ya. Karena dulu juga internet itu masih istilahnya 1.0, satu arah gitu ya. Kita nyari informasi di internet, komunikasi paling lewat email. Beriring sejalannya waktu, sekarang udah era web 2.0 di mana kita tidak hanya menjadi konsumen informasi tapi juga jadi produsen informasi dengan melalui media sosial, blog dan lain sebagainya. Nah, di situ tentunya tantangannya berubah lagi dari kalau dulu bagaimana menangkal konten negatif, sekarang bagaimana juga bisa istilahnya tuh bagaimana agar netizen kita itu tidak juga mengupload atau memposting konten-konten yang negatif gitu ya. Jadi ini bisa muncul dari siapa aja. Oleh karena itu kita mendorong memang sebenarnya bagaimana pemanfaatan internet secara lebih produktif, lebih kreatif, bagaimana orang itu bisa membanjiri lautan internet ini dengan konten-konten positif. Jadi tantangannya memang agak berbeda dan tentunya juga
apa ya, ancamannya juga makin kesini makin beragam sih yang muncul. Jadi kalau dulu mungkin fokusnya mencegah konten negatif, sekarang juga selain mencegah konten negatif juga memanfaatkan internet untuk lebih produktif gitu ya Pak. Oke. Kalau ICT Watch ini berarti ada anggotanya kah? Atau pengurus atau gimana gitu? Iya, kita ada pengurus karena kita berbentuk perkumpulan, jadi nggak besar, kita organisasi yang kecil, kita punya pengurus, tetapi memang kita lebih banyak kalau menjalankan kegiatan adalah berkolaborasi dengan mitra-mitra, ya baik dari pemerintah maupun dari sesama organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan lain sebagainya. Oke, kalau mungkin tadi belum terlalu detail nih bahas program-program utama, mungkin yang menjadi highlight dari ICT Watch sih gimana Pak? Boleh diceritain? Ya, sebenarnya kita kalau program itu ada 5C, saya sambil buka contekan 5C itu apa aja. Ya. Jadi ada kita kalau program itu kita ngomonginnya memang ya fokusnya ke literasi digital ya, tetapi memang secara garis besar kita punya prinsip 5C, yaitu pertama itu adalah bagaimana community empowerment. Tadi saya bilang bagaimana kita bisa mendorong komunitas untuk bisa memberdayakan masyarakat bersama-sama. Jadi kita melakukan TOT, berkolaborasi dengan mitra-mitra lokal dan lain sebagainya. Itu community empowerment kita selalu dukung. Yang kedua adalah capacity development. Kita juga langsung membangun kapasitas masyarakat untuk bisa menggunakan teknologi ini dengan baik, tadinya produktif, kreatif dan lain sebagainya. Kemudian juga kita melakukan produksi konten production. Konten edukasi ini macam-macam, kita mulai dari modul pelatihan, artikel, tips and trick sampai video dokumenter. Jadi kita juga membuat beberapa video dokumenter yang memang ditujukan untuk bisa meningkatkan awareness masyarakat terhadap isu-isu di seputar digital. Kemudian juga tentunya kita mendorong communication strategi. Apa yang kita buat, apa yang teman-teman dorong untuk literasi digital tentunya harus dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat. Bagaimana strateginya agar ini bisa nyampe dengan tepat sasaran, bagaimana orang bisa nerima dengan enak, ini menjadi kunci juga. Dan yang terakhir adalah collaboration advocacy. Jadi bagaimana setiap aktivitas yang kita lakukan memang kita harus melakukan kolaborasi, nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa organisasi masyarakat sipil jalan sendiri, government jalan sendiri, private seperti Abdi jalan sendiri, nggak bisa untuk ngomongin literasi digital ini. Kita harus bareng-bareng jalan bersama, dan ini yang memang kita selalu dorong untuk kolaborasi ini, Bu. Kalau ngomongin kolaborasi, ada nggak nih mungkin contoh misalkan saya penasaran nih kalau kolaborasi dengan pemerintah, misalkan dari ICT Watch itu kayak gimana sih? Banyak sebenarnya yang telah kita dorong bersama, misalnya dengan yang paling sering tentunya dengan Kementerian Kominfo ya. Dengan Kementerian Kominfo kita sering melakukan edukasi literasi digital, sosialisasi 4 pilar literasi digital dan lain sebagainya. Kami juga ini kemarin saya juga baru pulang dari Halmahera Selatan. Kami kerjasama dengan Bakti Kominfo itu ngedorong ibu-ibu PKK dan perangkat desa, kepala desa untuk bisa memanfaatkan teknologi digital khususnya untuk jualan online ya, karena Halmahera Selatan ternyata saya juga baru pertama kali ke Halmahera Selatan, ini luar biasa potensinya, tetapi memang masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi digital ini untuk memasarkan. Jadi mereka ya bikin keripik singkong buat warga aja sekitar gitu ya, bikin kamplang ada nama kerupuk khusus ya buat warga aja sekitar. Jadi belum menjadi diperluas gitu, dengan padahal ini istilahnya teknologi digital ini bisa sangat membantu mereka. Atau misalnya kita juga dengan Pemda gitu ya, bulan lalu saya dari Wonosobo kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo, kita juga sama melakukan edukasi buat ibu-ibu. Jadi ada perkumpulan semua, Dharma Wanita lah, PKK, Persit dan lain sebagainya, itu kumpul, kita diskusi masalah digital parenting. Jadi banyak hal yang memang kita lakukan dengan Kemdikbud juga, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPPPA, dan BSSN. Isu-isu literasi digital ini memang makin kompleks, jadi memang ya kita melebar, dalam tanda kutip ya, melebarkan sayap untuk berkolaborasi dengan berbagai sektor di pemerintah. Di KPPPA misalnya ngomongin perlindungan perempuan, kekerasan berbasis gender online dan lain sebagainya. Di BSSN ngomongin
keamanan digital, dengan Kemdikbud kita ngedorong juga guru-guru aktif untuk menggunakan teknologi digital dan sebagainya. Menarik banget kalau bahas literasi digital ya. Tadi dengan dilakukannya banyak program yang dilakukan oleh ICT Watch, berkolaborasi dengan pemerintah dan lain-lain. Kira-kira kalau menurut Bapak nih, kondisi literasi digital masyarakat Indonesia saat ini tuh gimana kah gitu ya? Apakah memang ada perbedaan nih, mungkin di daerah kota mungkin lebih melek digital gitu ya, literasi digitalnya? Apakah mungkin masih banyak yang harus diperbaiki dari kondisi literasi digital di masyarakat Indonesia? Kalau Kementerian Kominfo sendiri setiap tahunnya merilis status survei status literasi digital Indonesia. Terakhir tuh 2022 yang survei 2022 yang di launching 2023 itu menyebutkan skor indeks literasi digital mengambil dari 4 pilar ya, cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital itu 3,54 atau 59, saya lupa 54 kalau nggak salah, 3,54 skala 5. Cukup, tapi belum baik gitu ya. Kelasnya cukup tapi belum baik. Karena apa? Memang masih banyak tantangan yang harus kita hadapi sekarang ini. Kalau ngomongin dari 4 pilar itu, cakap, aman, budaya, dan etika, yang paling rendah itu memang keamanan. Balik lagi saya ngobrol kemarin di Halmahera Selatan, ternyata di sana itu kasus penipuan digital itu sangat parah, banyak sekali. Bahkan level kepala desa itu sampai ada yang ketipu penipuan hadiah seperti itu. Bahkan ada warga desa yang tertipu terkait dengan modus yang like video YouTube, kemudian dapat imbalan dan lain sebagainya. Terus kemudian dia harus ngirim deposit segala macam. Itu bahkan mereka mengkoordinir. Jadi si ada warga yang mengkoordinir, dia juga korban sebenarnya. Tapi karena teriming-imingi mengkoordinir warga, dikumpulin di satu tempat, presentasi, wah ini kita bisa dapat gini-gini. Jadi semasif itu gitu penipuannya, dan ini banyak banget. Jadi balik lagi ngomongin kondisi literasi digital Indonesia, saya nggak bisa ngomong buruk, cukup, tetapi ya memang masih banyak yang harus diperbaiki. Yang paling utama adalah terkait dengan bagaimana berpikir kritis, karena kita ini ada teknologi, dalam tanda kutip teknologi baru yang memang perlu adaptasi. Nggak semua yang ada di internet itu benar, nggak semua yang disampaikan itu adalah fakta gitu ya. Kita harus bisa berpikir kritis, melihat bagaimana, ya tadi ngomongin 4 pilar lah, cakap, aman, budaya, dan etika ini harus bisa dijaga. Ya, betul. Memang kalau di daerah-daerah ternyata banyak juga ya Pak yang terkena kasus-kasus. Enggak, sebenarnya kalau tadi pertanyaan ngomongin urban sama rural gitu ya, kota, perdesaan segala macam, hampir sama Sebetulnya sama ya. Sama aja gitu ya, kasus-kasus penipuan mungkin, tapi karena mungkin informasi di perkotaan mungkin lebih masif ya, di TV segala macam gitu ya, lebih masif, mungkin orang lebih mendapatkan banyak informasi lebih cepat gitu untuk menangkal itu. Tetapi pada prinsipnya juga kasus-kasus penipuan itu terjadi di mana aja. Iya, bahkan di jenjang segala umur pun. Jenjang segala umur, jenjang segala pendidikan gitu. Bahkan nggak cuman orang tua, mungkin yang kita yang masih muda pun masih bisa ya. Betul, kayak gitu. Betul sekali. Bahkan sebatas hoax juga itu kan masuk ke dalam literasi digital. Iya, hoax ini juga yang memang akhirnya karena memang dia menyerang emosi, udah nggak ngomongin tadi ngomongin jenjang pendidikan, nggak ngomongin daerah, nggak ngomongin usia lagi gitu. Itu udah lintas demografi, lintas geografi sih. Oke, benar-benar. Kalau ngomongin isu tadi nih, tantangannya kan banyak nih. Tantangan-tantangan, kira-kira tantangan yang paling terasa gitu ya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat tuh gimana sih Pak? Apakah karena dari internet juga belum rata, jadi banyak yang belum cakep berinternet, gimana nih Pak? Justru sebenarnya karena internet makin kencang, makin banyak, makin luas, sementara pengembangan kapasitas SDM-nya yang tidak mengejar kecepatan konektivitas ini yang jadi tantangan kita. Kita ya, ICT Watch, mungkin juga Kementerian Kominfo, atau mungkin banyak organisasi, APJI termasuk, pasti melakukan program-program literasi digital. Tapi sebanyak apa sih yang mampu didorong oleh organisasi-organisasi? Karena hanya parsial kan. Sementara yang justru punya dalam tanda kutip masa paling besar itu adalah sekolah, pendidikan formal. Dan kita sependek pengetahuan saya, kurikulum literasi digital ini belum masuk ke kurikulum pendidikan formal.
Jadi kalau saya bandingkan gitu dari negara lain, itu anak SD itu udah bisa udah diajarkan mana sih data yang kamu boleh share, mana yang tidak. Jadi sense of privacy itu mereka udah dapat. Ngomongin critical thinking, informasi mana sih yang bisa, mana yang yang benar atau yang tidak. Itu mereka sudah diasah sejak SD. Sementara kita belum ada gitu loh. Jadi itu tantangan, menurut saya itu tantangan terbesarnya. Itu satu, cakupannya. Yang kedua adalah negara kita negara luas ya, dengan geografi dan demografi yang sangat beragam gitu ya. Jadi bisa disebut no one size fits all. Jadi nggak ada solusi yang bisa sebenarnya dipakai dari Aceh sampai Papua. Keberagaman itu yang menjadi kekayaan, tetapi juga menjadi tantangan buat kita gitu ya. Bagaimana sih pengembangan literasi digital di berbagai daerah. Makanya ICT Watch sendiri pernah punya program dan masih berjalan sebenarnya sejak tahun 2021, itu namanya Jawara Internet Sehat. Jawara Internet Sehat ini kita mendorong teman-teman di daerah, anak muda di daerah untuk mengemas, merancang, dan mengimplementasikan program edukasi literasi digital dengan cara mereka. Kita cuma ngasih bahan, ini loh tentang hoax, ini loh tentang keamanan digital, tapi silahkan gimana. Dan itu kerasa banget dari berbagai daerah itu beda-beda pendekatannya. Ada yang bikin pertunjukan wayang, ada yang bikin irama Melayu gitu di Riau, pertunjukan wayang di Mesuji, ada yang bahkan bikin film di Mataram, ada yang pendekatan masuk ke anak-anak di lembaga pemasyarakatan khusus anak LPKA. Itu ada yang masuk ke sana, ada yang bikin diskusi dan lain sebagainya. Ini yang buat saya kelihatan banget gitu loh, bahwa memang no one size fits all ini. Jadi nggak bisa ada orang Jakarta gitu ICT Watch gagah-gagahan bawa modul PUBG dengan ini modul yang sudah sudah terperiksa dengan baik segala macam, kemudian diminta masyarakat semua mengajarkan hal yang dengan metode yang sama. Nggak bisa. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nggak bisa disamaratakan. Memang ini jadi tantangan tersendiri karena memang cakupan Indonesia geografi demografinya sangat luas. Karena tentunya budaya bahasanya pun sudah berbeda. Itu budaya bahasa. Pendekatan melalui budaya pun cukup penting ya Bang. Iya. Oke, kayaknya menarik banget. Tadi juga sudah disebutkan juga nih Sobat Internet bahwa tantangannya salah satunya perlunya mungkin pendidikan formal mengenai literasi digital ya Bang. Betul. Dalam pendidikan di Indonesia. Tadi juga sebetulnya saya mau nanya ini nih, ternyata memang belum ada ya Bang. Iya, belum ada. Saya juga penasaran, memang ternyata belum ada nih Sobat Internet. Oke, mungkin karena sudah cukup banyak nih ngobrol-ngobrol tentang literasi digital, kira-kira untuk closing statement, kira-kira apa boleh kasih saran atau harapan ini tentang pengembangan literasi digital ke depannya untuk Indonesia? Sebenarnya satu sih, mau nggak mau, suka nggak suka, namanya teknologi digital itu menjadi sebuah keniscayaan. Kita nggak bisa menghindar dari situ. Oleh karena itu penting buat kita semua untuk membekali diri dengan literasi digital. 4 pilar yang sudah didorong, cakap, aman, budaya, dan etika digital itu memang menjadi dasar yang harus dikuasai oleh semua masyarakat, oleh semua netizen, warganet Indonesia. Nah ini yang masih menjadi PR. Oleh karena itu yuk bersama-sama bareng-bareng yuk. Terima kasih Abji, kita bersama-sama bisa berkolaborasi. ICT Watch juga nggak bisa sendirian. Ada teman-teman Gerakan Nasional Literasi Digital Berkreasi, ada relawan TK, ada Mavindo misalnya, dan masih ada ratusan organisasi lain dari masyarakat, belum pemerintah, private, akademisi. Kita kayaknya harus berjalan bersama untuk harus utamakan membuat literasi digital ini menjadi mainstream ya, menjadi perhatian banyak orang, menjadi perhatian masyarakat luas, supaya kita punya awareness yang sama untuk memajukan teknologi digital di Indonesia. Oke, terima kasih Bapak. Nah, Sobat Internet, kayaknya banyak banget nih informasi atau wawasan yang sudah kita dapat dari Pak Ibe, gitu ya. Oke, akhir kata untuk episode kali ini saya ucapkan terima kasih khususnya ke Pak Ibe juga sudah berbagi ilmu bersama kita di podcast Rice Corner ini. Dan untuk Sobat Internet, jangan lupa untuk saksikan podcast Rice Corner di episode selanjutnya. Saya Saskia Octavia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.